warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan desain produk dan jasa di pertemuan ke-6. Oke, desain produk dan jasa. Jadi apa sih desain produk dan jasa ini? Jadi ini tuh tentang menciptakan, membangun, atau mengembangkan produk dan jasa berdasarkan konsep, teknologi, kemasan, dan layanan. Nah, salah satu strategi menciptakan, membangun, dan atau mengembangkan produk dan jasa adalah membangun kompetensi tertentu dan kustomisasi suatu produk dan jasa atau kelompok produk dan jasa. Nah, ketika kita ngomongin desain produk dan jasa, kita akan membahas yang namanya adalah product decision atau keputusan produk. Nah, keputusan produk ini itu untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan kompetitif. Nah, untuk pilihan strategi produknya di sini kita ada 3. Yang pertama, kita bisa product differentiation. Yang kedua, kita bisa low cost. Atau yang ketiga, kita bisa rapid response di sini. Nah, ini adalah gambar siklus dari siklus hidup dari produk, penjualan, biaya, dan laba. Kalau misalnya kalian lihat di sini, kita ada yang namanya 4 fase, yaitu dari introduction, growth, maturity, dan di sini adalah decline, gitu ya. Nah, ini adalah grafik dari produk, penjualan, biaya, dan laba. Kita coba cek satu persatu dulu. Kalau misalnya di sini kita lihat, di sini kita ngomongin adalah produk yang warna pink ini. Nah, ini adalah siklusnya. Tapi ketika kita ngomongin yang namanya cash flow gitu ya, pasti yang namanya cash flow di fase introduction dan growth di sini pasti kita yang pertama kali adalah kita pasti dapat yang namanya loss dulu. Kenapa? Karena di fase introduction sama growth di sini biasanya kita lagi ngebanyakin yang namanya kita masih research and development gitu ya, jatuhnya istilahnya kalian masih prototype gitu. Jadi di sini cost-nya untuk cost manufacture-nya di introduction dan di growth itu kalau misalnya kalian lihat ini naik gitu. Dia paling banyak ketimbang kalau misalnya kalian udah masuk di maturity sama decline di sini gitu ya. Nah, dan revenue-nya di sini kalau misalnya kalian lihat itu juga revenue di fase introduction di sini pasti akan kecil gitu, karena kita nggak langsung jual banyak gitu kan produknya. Kita coba dulu nih terjunin ke customer dulu, ke market, gimana market akan menerima produk kita. Kalau misalnya ada yang masih perlu diperbaikin, jadi kita bisa perlu perbaikin di situ. Dan kalau misalnya ternyata produk kita itu sudah stable gitu, udah masuk ke growth di sini, kita akan bisa loss-nya akan semakin kecil di sini, karena kan cost-nya akan semakin kecil juga gitu kalau misalnya kita udah ngomongin di growth ya di sini. Nah, ini siklusnya gitu. Jadi kita kalau misalnya ngomongin introduction, growth, maturity, sama decline gitu. Nah, ini detailnya tentang siklus hidup dari produk. Pertama di sini ada fase pengenalan atau kita ngomonginnya introduction. Ya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya kita ngomongnya introduction phase. Nah, ini adalah produk-produk pada fase pengenalan ini sedang disesuaikan dengan kondisi pasar dan teknik-teknik produksinya yang tadi saya jelasin di awal. Karena di fase pengenalan atau introduction ini produk-produk kita itu masih dalam bentuk pengembangan gitu, dan di sini pengeluaran untuk cost untuk penelitian pasti tinggi gitu. Kenapa? Karena memang si produk yang mau kita jual ini sedang dalam tahap perkenalan gitu. Nah, ketika kita udah masuk di fase pertumbuhan atau kita ngomonginnya growth gitu ya. Nah, dalam fase ini desain produk ini sudah mulai stabil gitu. Jadi bentuk dari produknya kita yang mau kita jual itu udah masalah fungsinya, masalah desainnya, masalah bentuknya itu udah fix gitu, udah stabil gitu. Dan di sini sudah dibutuhkan yang namanya peramalan untuk kebutuhan kapasitas gitu. Dan di sini biasanya kalau misalnya kita ngomongin growth akan ada penambahan kapasitas karena kita sudah desainnya itu kan udah stabil, produknya udah oke. Jadi kita tinggal naikin produksi kita supaya kita bisa jual lebih banyak gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fase kematangan atau maturity. Here, maturity. Nah,
saat sebuah produk sudah mencapai kematangannya, pesaing mulai bermunculan gitu. Nah, produksi dalam jumlah besar dan inovatif sangatlah sesuai pada fase ini. Pengendalian biaya yang lebih baik, berkurangnya pilihan dan pemotongan lini produk mungkin akan efektif atau diperlukan untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Jadi ketika kita ngomongin fase maturity atau kematangan di sini, ini berarti produk kalian itu sudah mulai dikenal gitu sama khalayak umum, dan pasti di luar sana pasti banyak banget yang namanya pesaing mulai bermunculan. Pasti dong, pasti mereka akan ATM lah ya, amati tiru, implementasiin gitu kan dari produk-produk kita. Nah, supaya produk kita tetap stabil di market gitu. Nah, ini salah satu caranya adalah kita bisa mengendalikan biaya cost-nya. Dengan apa? Dengan memotong beberapa pilihan gitu. Jadi kita udah tahu nih salesnya, kita misal jual ada di fase sebelumnya di growth itu kita punya 5 tipe gitu. Ternyata si tipe A sama E itu salesnya kurang. Nah, itu kita bisa pangkas di situ. Jadi kita ngejualnya besar-besarannya ada di produk C, D, dan B, C, D gitu kan, karena yang salesnya tinggi. Nah, selanjutnya nanti akan kita ketemu sama yang namanya fase penurunan atau decline. Nah, manajemen mungkin perlu sedikit kejam nih pada produk yang siklus hidupnya sudah mendekati akhir. Produk yang hampir mati biasanya adalah produk yang memberikan kontribusi yang unik bagi reputasi perusahaan atau lininya tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Dan produksi produk semacam ini harus dihentikan. Nah, tadi yang saya bilang itu, misal kalian punya produk A, B, C, D, E gitu kan. Nah, ternyata si A sama E ini salesnya itu kurang banget nih. Nah, ini udah hampir mendekati 0 misalnya fase salesnya tuh. Nah, si A sama E ini berarti manajemen harus benar-benar terminate ini, karena semakin kita mempertahankan, cost-nya akan semakin tinggi gitu. Tapi kita nggak punya penghasilan sama sekali, jatuhnya apa? Loss gitu kan kalau misalnya kita pertahanin gitu. Nah, kalau produk yang sudah sampai di fase ini namanya penurunan gitu atau decline. Nah, untuk analisis produk ini ada yang tipenya berdasarkan pada nilai gitu kan. Nah, analisis produk berdasarkan pada nilai atau product by value ini mengurutkan produk dalam urutan menurun berdasarkan pada kontribusi uang masing-masing kepada perusahaan serta total kontribusi uang tahunan produk tersebut gitu. Jadi kita melihatnya barang ini, produk ini yang paling banyak menyumbang uang tuh yang mana gitu secara simpelnya. Nah, manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan di sini. Hal ini sesuai dengan prinsip Pareto, fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting dan bukan sebaliknya, yang diterapkan pada bauran produk atau marketing mix gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngikutin yang namanya prinsip Pareto ini, kita tuh nilai produk itu berdasarkan dari kontribusi uangnya ini gitu. Jadi kita lihat mana yang kita harus fokus sama permasalahan yang sedikit tapi penting gitu. Jadi kalau misalnya kita punya masalah A sampai Z gitu, nggak semuanya dong kita harus beresin gitu. Kita cuman pilih prioritasin mana sih yang harus kita fokusin gitu supaya kita nggak jatuh ke loss gitu istilahnya. Nah, di sini kita juga ada yang namanya penciptaan produk baru gitu. Produk-produk yang tidak perlu harus dibuang dan digantikan di sini. Karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produk-produk baru gitu. Nah, yang tadi saya jelasin, produk itu kita punya fasenya kan. Ada tadi yang kita bagi 4 itu ada fase introduction, growth, maturity, dan di sini decline gitu. Nah, ketika si produk A, ini misal A, produk A, ini produk B, misal ya. Kita lihat di sini. Nah, ketika si produk A ini ternyata sudah masuk di level ini, sudah masuk di fase decline, sedangkan produk B ini masih ada di growth,
Kalian kalau misalnya jadi manajer proyek, pasti kalian akan pilih oke, yang A ini kita akan terminate gitu, kita akan selesaikan, kita akan buang produk ini karena sudah sampai di fase decline. Kalau misalnya kita tetap terusin, yang ada kita loss gitu, karena cost-nya naik gitu, tapi salesnya kita nggak dapat. Sedangkan kita perlu wajib mempertahankan untuk produk B ini karena dia masih ada di fase growth kayak gitu. Nah, pengembangan produk baru yang agresif itu mensyaratkan kalau perusahaan tersebut untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya, pengembangan produk inovatif, R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, dan insentif yang formal dan pelatihan gitu. Jadi ketika kita mau ngembangin produk baru, hal-hal ini tuh yang harus kita harus kita perhatikan gitu ya. Nah, kemudian sebuah perusahaan dengan menguntungkan dan penuh semangat memusatkan perhatian pada kesempatan sebagai berikut. Jadi untuk menciptakan produk baru ini adalah hal-hal yang perlu kamu lihat pertama kali sebelum kalian nyiptain produk baru gitu. Jadi kamu nggak asal yang kayak wah ini ibu lagi trennya bikin boba gitu. Nah, tapi kamu harus tahu dulu kalau misalnya minuman boba ini bakal bertahan lama apa enggak gitu. Dia ini bakal istilahnya kayak untuk perubahan ekonomis, perubahan sosiologinya, teknologinya itu bakal kayak gimana. Nah, ini kalian harus pahamin gitu. Atau kita mau bikin venture baru, ini Bu, minuman yang rasanya ada brown sugar-nya gitu. Karena sekarang apa-apa kopi pakai brown sugar, susu pakai brown sugar, apa-apa pakainya brown sugar gitu, dan gampang gitu nyariin nyari brown sugar tuh gampang. Jadi kayaknya si life cycle untuk produk baru yang menggunakan bahan brown sugar ini akan lebih lama ketimbang boba misal. Orang kan juga sekarang lebih berpikir kayak oke, boba itu gluten free atau enggak gitu. Misal ada yang bener, ada beberapa orang yang misal alergik gitu kan sama tepung. Nah, kita kan harus cek dulu ini tepungnya tuh gluten free atau enggak, misal alergi atau enggak, dan zaman sekarang kayak orang sekarang lebih berpikir kesehatan kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi harus benar-benar sebelum kalian menciptain produk baru itu hal-hal yang perlu kalian pahamin gitu. Nah, untuk pengembangan produknya sendiri, sistemnya itu adalah sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, dan siklus produk dan kemampuan organisasi gitu. Dan di sini penyebaran untuk fungsi kualitasnya kita sebutnya adalah KFD atau Quality Function Deployment sini. Nah, ini apa sih Bu KFD ini? KFD ini tuh salah satu tools gitu untuk kalian mengembangkan produk. Nah, ini tuh sebuah proses untuk menentukan kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, dan menerjemahkannya ke dalam atribut yang dapat dimengerti dan dilakukan oleh setiap area fungsional. Tadi kalau misalnya kalian ngomongin penciptaan produk baru, ini kan hal-hal yang tadi diinginin sama customer gitu kan. Kayak kita harus cek dulu tuh pelanggan tuh maunya kayak apa gitu. Nah, habis itu kalian bisa pakai ini, namanya KFD nih, Quality Function Deployment. Nah, dengan KFD ini kita bisa pakai yang namanya rumah kualitas atau house of quality. Ini adalah bagian proses untuk penyebaran fungsi kualitas yang mempergunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya nih yang pertama kali yang harus kalian cek. Pertama kalian harus mengidentifikasi dulu nih keinginan pelanggannya, mengidentifikasi bagaimana barang dan jasa akan memuaskan keinginan pelanggan, menghubungkan keinginan pelanggan, mengidentifikasi hubungan antara beberapa perusahaan. Karena kan kalian kan kalau misalnya mau bikin sebuah produk baru itu kan nggak cuma kalian sendiri, kalian kan pasti butuh vendor kan. Nah, ini kalian juga harus mikirin itu. Dan mengembangkan peringkat kepentingan. Kalian juga harus tahu, misal nih customer maunya adalah bahannya yang pakai kulit atau misalnya leather gitu, nggak mau yang pakai sintetis, maunya yang estetik, maunya yang adem bahannya, misalnya kita mau bikin jaket kulit gitu kan. Nah, dari yang kemauan-kemauan pelanggan itu kita harus prioritasin lagi gitu. Mana nih yang paling benar-benar diinginkan sama pelanggan gitu, mana nih poin yang paling diutamain sama pelanggan kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari house of quality atau CFD yang tadi saya bilang gitu. Jadi bentuknya kayak rumah ya di sini. Nah, ini udah dijelasin
Untuk yang bagian segitiga ini, nanti kalian isi dengan hal-hal hubungan antara hal-hal yang dapat kita lakukan. Nah, untuk yang kotak ini, nanti kita isi apa, ini sudah ada penjelasannya di sini. Nah, di sini ada penilaiannya, di sini adalah seberapa baiknya, ini ada tingkat kepentingannya, dan lain-lain. Dah. Ini, kalian bisa pahamin ini dulu ya, house of quality ini, gitu. Jadi, per kotak ini tuh kalian nggak asal tulis, gitu. Nah, setelah itu ini adalah contohnya. Misal di sini, ini kan apa yang dapat kita lakukan gitu. Gimana caranya kita bisa memenuhi keinginan pelanggan. Yang which is keinginan pelanggan itu kan ada di kotak ini ya. Nah, ini pelanggan tuh maunya ringan, barang yang mudah digunakan, dapat diandalkan, mudah dipegang dengan stabil dan koreksi warna. Berarti kita apa? Kita bisa bagaimana untuk memenuhi keinginan pelanggan? Oh, ringan. Ringan ternyata kita bisa pakai desainnya yang ergonomis. Itu juga bisa loh kalau misalnya kita untuk memenuhi keinginan pelanggan yang mudah dipegang dengan stabil gitu. Oh, kita bisa pakai komponen aluminium untuk fotonya. Ini jadi produknya dalam bikin kamera gitu kan contoh. Oh, komponennya supaya ringan kita pakai aluminium deh gitu. Nah, misal mudah digunakan. Oh, kita bisa kasih autofocus. Jadi biar customer itu kalau foto tuh udah dia cuma tinggal pencet aja udah ada autofokusnya gitu. Jadi nggak perlu manual milih fokusnya di mana. Kita juga kasih yuk auto exposure gitu supaya bisa mudah digunakan lagi kayak gitu. Nah, ini hal-hal ini yang di kotak ini itu adalah bagaimana kita bisa memuaskan gitu ya, istilahnya memenuhi keinginan pelanggan gitu. Nah, setelah itu dari kalian sudah pahamin yang tadi kalian udah tahu nih keinginan pelanggannya apa, terus apa yang bisa kita lakuin, kita isi di sini tingkat kepentingannya pelanggan yang tadi saya bilang prioritasin. Mana sih yang benar-benar diinginin sama customer? Oh, ternyata yang paling diinginin sama customer pertama kali adalah dapat diandalkan. Kameranya itu dapat diandalin gitu. Terus mudah digunain. Terus ringan, habis itu mudah dipegang dengan stabil dan ada koreksi warna di sini. Nah, setelah itu kalian isi di sini adalah seberapa baik hal yang kita kerjakan itu memenuhi keinginan pelanggan gitu. Jadi kita cek dulu nih si kebutuhan hemat listrik ini tuh sebenarnya hubungannya tuh sama yang diinginin sama customer tuh udah sesuai apa belum ya? Oh, ternyata sedang kok, kita tuh sebenarnya udah ngasih kok kamera yang bisa hemat listrik gitu, tapi masih di rata-rata gitu, masih sedang gitu. Contoh di sini ringan juga untuk penggunaan aluminium, kita sudah menggunakan aluminium tapi masih belum seringan itu, misal contoh kayak gitu. Nah, ini kalian isi gitu. Kalian isi sesuai dengan yang kalian kalian pahami gitu dari produk kalian. Nah, habis itu baru ini kan udah ada nilainya nih di sini ya kan. Nah, baru kalian kaliin terus kalian total di sini nilainya kayak gitu. Nah, pembobotannya caranya seperti ini. Contoh 25 ini dapetnya dari mana sih? Dari sini. Nih, contoh desain ergonomis ternyata belum ringan, nilainya hubungannya rendah. Sedangkan di sini kepentingannya 3, berarti 1 kali 3 gitu. Oke, ini di sini 3. Contoh di sini, oh ini biru 3 kali 4 berapa? 12. Nah, kita lihat di sini hubungan paling tingginya 5 kali 2 10 gitu. 12 tambah 10 22, 22 tambah 3 25. Kayak gitu ya. Jadi cara perhitungannya. Nah, ketika kalian sudah baru kalian juga melihat di sini hubungan antara hal-hal yang dapat dilakukan gitu. Misal contoh di sini, oh komponen aluminium di sini kita bisa samain deh sama autofocus. Jadi kalau misalnya kita pakai aluminium, kita masih bisa kok kita pakai autofocusnya yang berbahannya aluminium, misal kayak gitu. Jadi ini adalah keterkaitan gitu ya antara satu sama yang lain di sini. Gitu. Nah, ketika kalian sudah mengisi, nah baru di sini kalian masukin nih di sini. Ini kompetitor kalian gitu. Jadi kalian lihat kalau misalnya di kompetitor yang lain untuk ringannya mereka udah baik atau sedang atau jelek di sini. Jadi si house of quality ini kita nggak cuma lihat diri kita juga, tapi kita juga melihat dari kompetitornya kita yang lain gitu ya.
Nah, setelah itu baru kalian bisa bobotin untuk nilai-nilai sasaran atribut teknisnya, kayak gitu. Contohnya misal di sini, oke deh kita kebutuhan hemat listriknya berarti kita bikin aja 0,5 ampere gitu. Misal sebelumnya adalah kita punya kameranya itu 1 ampere misal gitu. Nah, sekarang kita ganti deh, kita minimalisir jadi 0,5 gitu. Ya, karena kan ini kan yang dipinginin sama customer banget nih, dapat diandalkan nih di kebutuhan hemat listrik ini gitu kan. Nah, terus habis itu kita cek lagi. Oke, komponennya aluminiumnya secara kemarin kita misalnya cuman 50% gitu. Sekarang kita naikin deh jadi 75% gitu. Jadi biar bener-bener ringan misal kayak gitu. Nah, setelah itu baru kalian bikin evaluasi teknisnya di sini kayak gitu. Ya. Di sini adalah bentuknya ini kan baik, peningkatannya gimana. Jadi ini tuh kayak evaluasi teknis tuh adalah penilaian terakhir kalian gitu dari si produk yang nanti kalian mau bikin gitu ya. Nah, udah habis itu di sini kita juga kalau misalnya kalian mau ngembangin produk itu ada namanya mengorganisasikan pengembangan produk di sini atau product development team. Nah, tim ini yang diwajibkan untuk bergerak dari permintaan pasar akan sebuah produk untuk memperoleh sebuah kesuksesan produk gitu. Nah, ada juga kita ngebahas yang namanya concurrent engineering atau perekayasaan konkuren gitu. Jadi ini penggunaan tim lintas fungsi atau cross-functional team dalam pendesainan produk dan praproduksi manufacture gitu. Jadi ketika kita ngomongin tim yang membuat pengembangan produk baru ini, nggak serta-merta misal cuma dari research and development doang gitu. Tapi kita juga butuh bantuan dari misal dari marketing atau misal dari human resource atau misalnya dari tim finance kayak gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang mereka bikinnya satu departemen aja R&D gitu. Tapi ada juga yang contoh aja misal mobil gitu kan, pembuatan mobil itu memang sudah ada R&D-nya gitu, dari yang research, sudah ada yang desainin gitu. Cuman produk akhirnya pasti akan nantinya dibuat tim cross functional di sini, lintas fungsi atau lintas departemen gitu, karena kita harus tahu juga kalau di maunya kayak gimana, misalnya semua gimana kayak gitu ya. Nah, ini adalah kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai menghasilkan keuntungan. Contohnya, pertama, kalau misalnya kalian sudah bikin research and development-nya, gitu, misalnya kalian udah bikin blueprint-nya, gitu, tuh kalian bisa mengurangi kompleksitas dari produk, pengurangan dampak lingkungan, standarisasinya, perbaikan aspek fungsionalnya, desain, kemampuan perawatan, dan menguatkan desain, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ngebahas di fase peluncuran desain produk gitu. Selain pengembangan sistem dan struktur organisasi yang efektif untuk pengembangan produk, terdapat beberapa pertimbangan penting bagi desain sebuah produk. Ada 6 faktor nih. Pertama, desain yang baik. Kedua, desain modular. Ketiga, desain berbantu komputer atau manufacturing. Jadi di sini kita pakainya AutoCAD gitu misal. Atau kita bisa pakai teknologi realitas virtual atau VR gitu kan. Terus habis itu kita bisa analisis nilai, ada LCA-nya juga, keberlangsungannya tuh gimana, produk ini tuh bakal bertahan lama atau enggak. Terus kita juga harus ngerti nih time based competition-nya itu seperti apa, kayak gitu, sebelum kita meluncurkan sebuah produk baru gitu. Nah, ini ada contoh, misal perusahaan obat berinvestasi rata-rata 12 hingga 15 tahun dengan 1 miliar US dollar sebelum menerima persetujuan pemerintah untuk obat baru. Bahkan kemudian hanya 1 dari 5 yang akhirnya sukses. Manajer operasi yang menguasai seni pengembangan produk ini akan terus memperoleh keuntungan pada pengembangan produk yang lebih lambat. Kecepatan memberikan keunggulan kompetitif gitu. Ini contohnya aja, contoh case aja gitu. Karena contoh aja misal kita yang paling sering kita lihat banget adalah Samsung sama Apple gitu kan. Kalian lihat deh, mereka tuh pasti cepet-cepetan gitu untuk ngeluarin produk-produk baru gitu. Misal Samsung bikin kamera yang udah ada 4 kamera, oke, besoknya Apple bikin yang ada 3 tapi lebih desainnya lebih ergonomis misal, contoh kayak gitu. Jadi istilahnya bener-bener kalau misalnya kita ngomongin
pengembangan produk gitu kan, kita ngomongin desain produk dan jasa, itu yang namanya launching produk ya, itu jangan sampai kompetitor kita tahu gitu. Ini saya punya pengalaman dari teman saya yang dulu kerja di salah satu perusahaan. Dia mau bikin sebuah produk baru gitu ya, sebuah produk baru itu mereka udah benar-benar tahan-tahan. Oke, kita lihat jadwalnya, kita mau terjun ketika misal nanti Idul Adha gitu atau Idul Fitri, kan orang pada rame tuh lagi nyari-nyari barang-barang baru gitu kan. Nah cuman ternyata si informasi ini tuh bocor. Informasi ini bocor ke perusahaan kompetitornya. Yang dilakuin apa sama perusahaan kompetitornya? Dia ngeluncurin produk yang sama dan duluan daripada produk yang perusahaan yang satunya yang tadi udah bikin lama-lama, yang mereka udah udah tahan-tahan banget supaya nanti luncurnya pas di Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, kompetitornya tahu, saat itu juga mereka bikin, saat itu juga mereka promosi. Kayak gitu. Nah, ini kenapa nih yang namanya desain sama produk itu, atau yang namanya kita nanti ngomongin blueprint, itu bener-bener kayak kayak bener-bener rahasia gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin external development strateginya, kalau misalnya kita ngomongin kita pakai vendor-vendor yang lain tuh kita bisa pakai aliansi atau joint venture gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya dari internal doang, ya udah kita cuman kayak migrasi aja dari existing produk atau misalnya enhancement, jadi kayak lebih diperbarui aja gitu. Misal kayak Samsung gitu kan, ada A21 dulu kalau nggak salah, terus habis itu besoknya lagi A21s, ada lagi besoknya new A21s yang paling baru gitu-gitu. Nah itu namanya enhancement kayak gitu-gitu ya. Nah, ini untuk kita mendefinisikan produk gitu ya. Ya, ini kalian udah paham lah ya, pendefinisian produk itu seperti apa. Produk itu kan bisa dalam bentuk produk yang tangible sama jasa atau intangible gitu. Nah, sebenarnya untuk pembuatan produk ini kita ada yang tadi saya bilang blueprint atau engineering drawing gitu kan. Nah, ini tuh untuk menunjukkan dimensi, toleransi, dan material yang hasil nanti di sebuah komponen. Jadi, semisal kalian mau bikin mobil itu tuh banyak banget kan part-partnya. Nah itu namanya blueprint gitu. Nah ini contohnya dari engineering drawing. Contoh, ini kita mau bikin bracket gitu. Ini adalah nomor identitas dari si bracket ini gitu. Nah ini gambarnya gitu. Jadi nanti ketika kita misal mau bikin di pabrik mana, ini itu adalah paten gitu. Engineering drawing ini paten. Jadi nggak bisa tuh yang namanya kalian modifikasi. Contoh aja, semisal saya baja kan. Ada customer saya mau bikin bracket juga nih, misal buat mobil gitu. Buat mobil, buat TV gitu. Dia kirim ke saya, Bu, ini engineering drawingnya, ini blueprintnya. Nah, saya itu nggak bisa tuh yang kayak, Bu, ini kayaknya jangan 13/32 deh, ini kayaknya harusnya 15 deh. Nggak bisa kita rubah gitu. Karena ini udah pasti gitu, udah pasti dipakai sama mereka ya kayak gini gitu. Jadi istilahnya kayak ya, ini yang istilahnya dokumen paling penting lah ketika kita ngomongin desain produk dan jasa gitu. Yang tadi saya bilang, jangan sampai informasi ini keluar ke customer lain gitu, atau misal ke kompetitor lain gitu, karena mereka akan bisa dengan mudah menduplikasi itu. Nah, di sini juga kita akan ngebahas yang namanya bill of material gitu. Kita ngomongin juga make or buy decision dan grup teknologi. Nah, bill of material itu apa, Bu? Nah, ini contohnya. Bill of material itu contohnya ya ini tuh dokumen untuk misalnya kalian mau bikin mobil gitu kan. Mobil itu kan macam-macam. Ya, itu terlalu rumit sih. Sebentar, saya kasih contoh. Misal kita mau bikin pensil ini deh, stylus pen gitu kan, stylus pen. Nah, kalau kita ngomongin stylus pen itu kan kita kan di dalam stylus pen itu kita ada yang namanya stylusnya, ada pennya, ada clickernya itu, terus misal ada tempat si stylusnya. Nah itu tuh bill of material. Jadi komponen-komponennya itu apa aja sih gitu istilahnya. Nah ini contohnya bicycle, contohnya ini sepeda. Di sini kita butuh handlebar, kita butuh frame S-nya,
kita butuh wheels-nya, kita butuh frame-nya kayak gitu. Nah, ini kuantitinya berapa, unitnya dalam each atau pieces atau apa, levelnya gimana. Nah, ini identitasnya kayak gitu. Jadi nanti nextnya kalau misalnya kalian kerja di pabrik gitu kan, misal mau bikin bicycle gitu kan, nggak asal tuh kalian udah tahu tuh, oh bicycle tuh ternyata komponennya tuh ini semua gitu. Yang ada di bill of material ini kita harus ikutin, jangan sampai enggak. Kalau kita ngikutin berarti si quality-nya akan berbeda gitu. Nah, ini beberapa dokumen untuk produksi yang tadi saya contohin, ada assembly drawing atau blueprint, ada assembly chart, itu adalah grafik untuk mengidentifikasi bagaimana komponen mengalir gitu. Misalnya kayak dari komponen A ke komponen B, B ke C, kayak gitu-gitu. Lembaran road juga, itu adalah spesifikasi untuk misal rutenya tuh misal pakai mesin baru mesin C, terus baru mesin J, kayak gitu-gitu. Dan ada worksheet di sini, ada engineering charge notice, ada configuration management dan lain-lain. Nah, ini contoh assembly drawing gitu yang tadi saya bikin. Misal ini mau bikin palu gitu kan, ada headnya, ada necknya, ada handle-nya, ada end cap-nya kayak gitu. Jadi ketika nanti kamu kerja di perusahaan palu gitu, misal contoh kayak gini, kalian melihat assembly drawing, kalian kan, oh ya, tidak untuk membuat si palu ini aku butuh head, neck, handle, sama end cap kayak gitu. Nah, ini contoh assembly chart-nya. Assembly chart-nya di sini adalah lebih ke prosesnya seperti apa yang tadi saya bilang. Contoh ini mau bikin sandwich gitu. Pertama yang kalian butuhin adalah tuna, mayones, sama bread. Habis itu kalian bisa bikin tuna es-nya di sini pakai tuna, fish, sama mayones. Habis itu kalian bisa gabung tuh si tuna esnya sama si bread-nya itu jadi sandwich kayak gitu. Jadi lebih ke prosesnya itu seperti apa chartnya gitu. Karena misal ini adalah gabungan dari assembly drawing sama assembly chart. Jadi kalau misalnya kalian mau beli furniture gitu, kalau misalnya ke IKEA, kalian beli furniture di IKEA atau misalnya S Hardware, itu kan pasti mereka ngasih yang namanya how to do-nya ya. Bentuknya kan kayak gini gitu, kayak ada beberapa parts, terus kalian tuh kalau mau ngerangkai itu harus kayak gimana prosesnya. Nah, ini adalah contohnya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh route sheet yang tadi saya bilang kalau misalnya pakai mesin gitu, di mesin ketiga share itu adalah potong gitu kan, drill sama brake kayak gitu mesinnya. Nah, ini setup time-nya itu berapa menit, terus operation time-nya berapa menit kayak gitu-gitu. Jadi sequence-nya pertamanya kalian ke share 3 dulu, baru habis itu kalian ke share 3 lagi yang 45 derajat. Baru habis itu kalian ke drill press, baru kalian ke brake press kayak gitu. Nah, ini yang dari tadi kan kita ngomongin adalah desain produk kalau misalnya produknya itu barang atau tangible gitu. Kalau misalnya desainnya jasa gimana? Nah, analisis jaringan rantai proses atau proses chain network analysis ini tuh memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Nah, kita ngomongnya adalah rantai proses ya. Kalau misalnya kita ngomongin jasa, itu proses chain. Urutan langkah-langkah yang menyempurnakan tujuan yang dapat ditetapkan itu diatur dari 3 proses gitu. Pertama adalah wilayah yang interaksi langsung, wilayah yang interaksi pengganti, dan pemrosesan independen gitu. Nah, ini kita bisa juga pakai yang namanya pohon keputusan atau decision tree gitu untuk ngedesain produk gitu ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Sekian dulu tentang desain produk dan jasa. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya di WhatsApp group atau di nomor saya ini atau email address. Oke, thank you.